Setelah asyik casting di pinggir pantai, saya memutuskan untuk istirahat sejenak dan menjelajah satu dusun yang sempat viral. Benar-benar jatuh cinta saya pada suasana tenang dan arsitektur khas. Jalan-jalan santai di antara rumah berjajar dan gapura menciptakan momen yang pas untuk foto-foto. Strike back man ya. Ini saya lagi ada di Gunung Kidul. Nah, di sini ada dusun yang namanya Wotawati. Ini dusunnya unik sekali, sempat viral beberapa waktu yang lalu. Jadi karena kebetulan saya lagi ada di sini, saya coba kunjungin nih. Ini seperti kalian bisa lihat, arsitekturnya unik. Dia mengambil arsitektur dari zaman Majapahit campuran sama kerajaan Mataram kuno dulu. Ini di sini uniknya juga nih ada dua gunung nih. Desa ini diapit oleh dua gunung. Jadi dia matahari terbitnya itu agak telat, tapi tenggelamnya lebih cepat. Nah, jadi terangnya di sini tuh waktunya singkat katanya gitu. Setelah puas berwisata singkat di dusun Wotawati, menyusuri jalan kampung dengan sepeda ontel, perjalanan saya pun harus dilanjutkan. Namun kali ini saya akan berpindah spot menuju Yogyakarta. Iya, spot di sana. Iya, yang sana. Yang di tebing itu ya. Dari ganasnya Laut Selatan, perjalanan berlanjut ke arah hulu sungai. Menyusuri salah satu anak sungai masih di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Banyusoco. Landscape berubah total, dari deburan ombak menjadi aliran jernih yang tenang di antara rimbun pepohonan. Di tempat ini teknik memancing ikut menyesuaikan. Saya memilih fly fishing dengan lemparan lembut layaknya menari di atas permukaan air. Namun saya tidak sendirian. Ada Dava yang menemani saya dengan teknik ini. Umpan ringan dimainkan di permukaan, menirukan serangga yang jatuh di air. Dan ketika tarikan cepat terjadi, insting predator sungai langsung bereaksi. Strike! Setiap gulungan terasa menegangkan. Ikan mencoba lari ke arus deras, sesekali menyelam ke celah bebatuan, lalu kembali melawan dengan hentakan tiba-tiba. Tarikan terasa lebih ringan, dari balik permukaan muncul sosok Hampala. Meski tidak besar, ikan ini dikenal sebagai sprinter sungai bergerak cepat, agresif, dan selalu memberi perlawanan jauh lebih besar dari ukurannya. Nah, lumayan. Strike Hampala kecil, Hampili, Sungai Oyu, Jogja. Di sini ekosistemnya masih di sungai-sungai Jogja ini ekosistemnya masih Hampala itu masih banyak, kayaknya ekosistemnya masih bagus sekali. Ini lumayan. Kalau yang ukuran segini emang banyak. Kata Mas Dava sih emang target kita ukurannya 2 jari 3 jari. Jadi saya sengaja pakai 4 weight tapi nggak terlalu berasa, kayaknya pakai yang 1 atau 2 lebih enak kayaknya. Tadi guys, cari lagi yang lebih gede, nanti kita mau naik lebih ke hulu lagi. Mancing mania strike back. Mantap. Mantap. Begitu umpan fly fishing menyentuh arus, tidak butuh waktu lama sebelum terjadi sambaran. Tarikan pertama terasa cepat dan tiba-tiba strike! Ikan berusaha lari mengikuti derasnya aliran sungai. Sesekali ia berusaha untuk menyelam ke dasar, lalu naik kembali ke permukaan. Pemancing harus menjaga irama, menarik perlahan, lalu memberi sedikit kelonggaran saat ikan mencoba kabur. Dan akhirnya berhasil dinaikkan ke permukaan. Seekor hampala kecil atau sering juga disebut ikan palung oleh sebagian masyarakat muncul dari balik arus. Berbeda dengan ikan lain yang menunggu masa, hampala sering menyergap di daerah arus balik atau pinggiran batu. Ia memanfaatkan pusaran air untuk mengejutkan mangsanya. Kami pun mulai menyusuri sungai menuju semakin hulu.
Benar saja, umpan saya mengganggu ketenangan ikan yang berada di sini. Langsung disambar. Sensasi tarikan dari ikan begitu candu Strike Big Mania. Perlawanan yang diberikan memang tidak sepanjang predator besar di laut. Namun justru disinilah serunya memancing di sungai. Detik demi detik, ikan mulai kelelahan. Seekor ikan hampala kembali berhasil saya dapatkan. Nah, hampala lagi. Hampala Jogja nih. Banyak sekali hampala di sungai ini, tapi kecil-kecil. Nih, di sini emang udah yang paling gede segini nih kata Mas Dava nih. Tapi segini juga banyak sekali. Ini artinya ekosistem di sungai ini masih baik. Cing Mania Strike Back, mantap. Menurut beberapa sumber, ikan ini dapat bergerak dengan kecepatan hingga 40 km per jam saat berburu atau menghindari bahaya. Selain bersama Dava, saya juga menunggu Erward dan Huda. Katanya mereka mau ikut memancing juga. Halo Bang. Nah ini dia baru datang. Ya, telat sekali bro. Oh, mending kita pindah spot aja. Soalnya aku tuh udah punya spot lagi. bagus. Iya, spot sana ikannya lebih melimpah. Gede. Gimana? Kita langsung ke sana aja. Yuk Mas Dava. Langsung ke sana aja ya. Kami pun berpindah spot kembali menuju spot rekomendasi dari Erward dan Huda. Alamnya luar biasa bagusnya. Tidak heran jika spot ini dinamakan Swiss Van Java. Mantap! Sementara saya menggunakan fly fishing, Erward dan Huda tetap setia mengandalkan teknik casting. Kali ini, giliran Erward yang lurnya membuat agresif predator di sungai ini. Strike! Strike! Wah, ini. Tarikan reel pun tidak terlalu kencang. Benar saja dugaan saya, kembali seekor ikan hampala berhasil diangkat ke permukaan oleh Erward. Wah, dapat nih. Kita baru nyampe. Ini ke spot ini langsung, double dot nih. Hampili cilik-cilik Jogja nih. Ini warnanya agak beda ya Mas dengan yang tadi ya? Ya, kalau warnanya itu semi keemasan gitu. Kalau hampala Sungai Boyo memang kayak gitu. Luar biasa nih. Tapi ini masih size kecil. Kita rilis biar lestari. Di sini memang pemancingnya yang mancing ikan hampili-hampili ini semuanya dirilis supaya ikannya terus lestari. Melihat Erward langsung strike membuat saya begitu semangat. Saya pun tidak mau kalah. Lemparan demi lemparan saya lakukan dan usaha tidak sia-sia. Umpan saya berhasil dimakan oleh ikan. Fish on! Strike! Strike ikan memang luar biasa sensasinya. Inilah yang dinamakan healing. Wah, kali ini varian ikan lain yang berhasil saya dapatkan. Seekor red devil menampakkan dirinya. Tahap pertama kali ini Mas, saya dapat ikan ini Mas. ini bukan ikan asli Sungai Oyo ini ikan invasif. Ikan invasif ya? Ukurannya ini udah gede ya? Ini babon ini termasuk babon ini. Nah, Strike Big Mania, ini ternyata ikannya bukan asli dari Sungai Oyo. Dari penampilannya juga kayak ikan hias ya. Tapi red devil ini perkembangannya cepat sekali ya. Cepat. Jadi dia cepat ngabisin ikan-ikan kecil. Kalau memang di sini bukan ekosistem aslinya, dia bakal ngerusak ekosistemnya. Ikan-ikan kecil bakal dihabisin sama dia. Mancing Mania Strike Back, mantap. Red devil punya bibir tebal yang kadang tampak menonjol. Fungsi bibir ini bukan hanya ciri khas, tapi membantu mereka menggali substrat dan melindungi mulut saat bertarung. Melihat saya dan Erward berhasil strike, Huda pun semakin semangat untuk melempar. Dan strike! Strike. Wah, kali ini malah seekor red devil besar kembali yang tergoda dengan umpan Huda. Lebih gede ini dia, kalau udah lebih gede kayaknya keluar ini ya di kepalanya kayak jenong gitu. Jenong.
Mantap. Memang mirip ikan nila ini kayaknya. Ikan ini udah menginvasi sampai ke aliran Sungai Oyo ya Mas. Edukasi juga buat pemancing lainnya. Kalau dapat ikan ini, angkat aja. dikip aja. Ini bahaya banget buat ekosistem sekitar. Mantap lah. Ini kita masak aja jadi ya. Ya dimasak aja ini. Oke, udah ada 2 ekor kayaknya udah cukup lah. Kita mau masak dulu. Pancing mana strike back? Mantap. Sesuai namanya, ikan ini terkenal sangat agresif. Di habitat aslinya, Red Devil mendominasi wilayahnya dan akan mengusir hampir semua ikan yang masuk ke area teritorialnya. Karena sudah berhasil mendapatkan hasil pancingan, maka ikan Red Devil akan kami olah untuk jadi santapan kami. Nah, ini Red Devilnya sudah dibersihkan. Sekarang kita mau masak Red Devil cabai garam. Nah, ini bumbunya udah siap semua. Sekarang saya bagi tugas sama Mas Yuda nih. Mas Yuda motong ini ya, cabai sama bawang-bawangnya. Saya nyiapin ikannya. Yuda. Biasanya tahu atau ayam yang diolah cabai garam. Kali ini saya membuat dari ikan Red Devil. Untuk ikan Red Devil yang sudah disiangi, saya potong menjadi beberapa bagian. Red Devilnya udah saya potong-potong. Mas Yuda juga udah selesai nih cincang-cincang bumbunya. Sekarang saya marinasi dulu sedikit ikannya. Ini daun jeruknya Mas, belum Mas, dikit-dikit Mas. Iya. Nah, kira-kira rasanya gimana ya? Kayak mirip-mirip ikan nila kayaknya nih rasanya. Nah, ini saya pakai tepung supaya ini ntar waktu saya masukin ke minyak dia nggak terlalu muncrat-muncrat minyaknya. Oke, tinggal nunggu minyaknya panas. Setelah itu tinggal kita goreng Strike Back Mania. Lagi asik memasak, ternyata Dava berhasil strike. Wah, ikan apa ya kira-kira? Titip bentar ya udah. Ternyata seekor hampili. Sini Bang, udah mau matang. Gosong ini ditinggal. Setelah ikan matang, kita angkat saja. Jangan sampai terlalu kering, supaya dapat rasa original daging ikannya. Ikan sudah matang, tinggal kita tumis bumbunya. Ini ikannya nih. Tekstur dagingnya keren. Pakai margarin supaya lebih gurih. Tinggal masukkan semua yang sudah dirajang kasar. Baru masukkan ikan Red Devil ke dalam bumbu. Langsung kita nikmati aja Strike Back Mania. Perdana makan ikan Red Devil. Cabenya sama daun jeruk. Berasa. Enak tenan ambune. Serius ambune enak tenan. Enak itu. Kita ngabisin makanan dulu. Habis ini kita mau langsung pulang karena udah mulai gelap. Oke. Pancing mana Strike Back? Mantap.